Hai guys, berjumpa lagi dengan saya Bagus Fibrianto dari Sistem Informasi ITS. Kali ini tetap di Administering SQL Server 2012 Jumpstart. Kali ini saya akan membahas modul 3 yaitu mengenai Performance Optimization and Troubleshooting. Di modul 3 ini akan ada beberapa topik yang akan kita bahas dan akan kita demokan. Langsung saja kita ke topik pertama yaitu tentang locking, blocking, and deadlock. Nah, jadi yang pertama, apa sih arti dari locking, blocking, dan deadlock? Nah, jadi yang pertama locking. Locking itu adalah ketika sebuah proses mengunci sebuah resource agar resource tersebut tidak dapat digunakan oleh proses lainnya. Jadi ketika sebuah resource telah dikunci, maka resource tersebut tidak bisa digunakan oleh proses lainnya, sehingga proses lainnya harus menunggu. Nah, proses menunggu ini dinamakan blocking. Jadi blocking ini terjadi ketika ada sebuah proses yang sedang menunggu proses yang lain untuk menggunakan resource yang sama. Nah, kemudian yang terakhir deadlock. Deadlock ini ketika ada dua buah proses yang saling menunggu dua buah resource yang akan digunakan. Nah, ilustrasinya seperti ada dua orang A dan B. Orang A dan B ini tinggal di dua kamar yang berbeda. Pada suatu saat, orang A ingin masuk ke kamar orang B. Kemudian orang A tersebut mengunci kamarnya. Pada saat yang sama pula, orang B ingin masuk ke kamar orang A. Nah, orang B ini juga mengunci kamarnya ketika dia pergi. Nah, pada saat itu ketika orang A sampai di kamar orang B, dia tidak bisa membuka kamarnya karena kamar terkunci. Nah, begitu pula dengan orang B, dia tidak bisa masuk ke kamar orang A karena kamarnya terkunci. Akhirnya dua orang tersebut tidak bisa kemana-mana. Nah, locking dan blocking ini wajar terjadi di setiap sistem karena ada banyak proses yang bekerja dalam sebuah sistem dan sistem tersebut seringkali menggunakan resource yang sama untuk diolah atau digunakan. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita lakukan demo. Nah, jadi di demo ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana locking bisa terjadi dalam sebuah database. Sebenarnya banyak sekali kejadian yang bisa menyebabkan locking. Nah, salah satunya adalah ini, yaitu pada saat kita melakukan query pada saat yang sama, query tersebut sedang menggunakan resource yang sama dan pada akhirnya salah satu query tidak bisa melakukan prosesnya. Nah, kita gunakan di sini Adventure Work 2012. Oke. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ada banyak tabel di person.person, banyak sekali. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan mengulangi query ini di proses lainnya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata dia tidak mengalami masalah karena memang pada proses ini, nah di setiap query ini dia memiliki proses ID yang bisa dilihat di sini yaitu 52 dan satunya di sini adalah 55. Nah, pada saat 55 mengeksekusi ini dia tidak mengalami masalah karena resource yang digunakan sudah dilepas oleh proses untuk select first name dan last name pada proses 52. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kita melakukan update? Nah, kita lakukan bikin trans dulu. Bikin trans ini tujuannya agar kita nanti bisa melakukan rollback agar hasil update kita bisa dikembalikan lagi seperti awal. Oke. Nah, sekarang terlebih dahulu kita update. Oke, lama karena
karena di sini banyak sekali. Oke, ada 19.000 rows ternyata ya di update, makanya dia butuh waktu lama. Oke, sekarang kita coba di proses yang lain, apakah dia mengalami locking atau tidak. Kita coba execute. Nah, ternyata dia di sini agak lama. Ini merupakan locking, berbeda pada proses yang sebelumnya. Dia memang lama untuk mengeksekusi, tapi di sini dia tidak bisa melanjutkan karena dia mengalami locking. Nah, locking dan adanya locking dan blocking ini, ya dia ini mengalami blocking ya. Jadi adanya locking dan blocking ini bisa kita monitor melalui Activity Monitor. Ya, ini adalah sebuah tools dari SQL Server Management Studio. Nah, kita coba lihat di proses. Agak lama. Di sini dia harus melakukan proses dulu. Oke, karena di sini agak lama. Ya, tidak terlihat. Oke. Sepertinya mengalami masalah untuk eksekusi activity monitornya. Kita coba ulang lagi. Nah, ini sudah ada proses. Oh, ternyata belum. Oke, mungkin kita skip saja. Jadi di activity monitoring nanti akan terlihat proses mana yang sedang berjalan, kemudian proses mana yang sedang melakukan locking, atau proses mana yang mengalami blocking. Di sini nanti akan terlihat semua. Ada resource weight juga di sini. Nanti akan terekam resource mana yang sedang digunakan. Oke, ini mengalami error. Nah, ini kita stop dulu. Apakah bisa? Sepertinya masih ada error di sini. Oh, semuanya error. Ya, ini karena kita rasa cukup dengan error yang dialami oleh activity monitor. Sekarang kita coba untuk rollback, apakah yang terjadi. Nah, ini ketika dia rollback berarti dia akan melakukan cancel pada perubahan yang dilakukan di update ini. Oke, apakah ini bisa berjalan? Nah, kita coba sekali lagi activity monitornya. Apakah bisa? Ternyata masih mengalami error juga. Ini tidak tahu kenapa. Ya, ini sepertinya activity monitor sedang mengalami locking juga. Jadi kita biarkan saja. Nah, seperti itu tadi apa yang terjadi ketika locking. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas di topik berikutnya, yaitu mengenai tracing. Oke, sekarang kita tiba di topik berikutnya, yaitu tentang profiler. Nah, di profiler ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu
mengenai tracing dan profiler itu sendiri. Nah, yang pertama tracing. Tracing ini adalah sebuah proses untuk merekam event apa saja yang terjadi pada SQL Server. Jadi di tracing ini seperti pada monitoring event, tapi dia akan merekamnya pada sebuah file. Nah, kemudian profiler. Profiler adalah suatu tools yang disediakan oleh SQL Server untuk melakukan tracing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan demo. Oke. Nah, profiler sendiri bisa kita buka melalui tools, kemudian kita buka SQL Server Profiler, atau kita juga bisa mengaksesnya melalui aplikasi sendiri. Kita search di sini SQL Server Profiler. Nah, ini. Nah, kali ini kita akan bukanya lewat sini. Oke, kita connect dulu. Nah, ini memang agak lama. Nah, akhirnya muncul juga. Oke, di sini kita akan membuat sebuah trace untuk merekam event-event yang akan terjadi di SQL Server kita. Kita beri nama trace-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih template-nya, template dari trace tersebut. Terus kita juga bisa memilih kemana akan menyimpannya. Oke, kita taruh di yang mudah dijangkau saja. Oke. Nah, selain di save to file, kita juga bisa save to table. Nah, jadi di sini kita bisa memilih database mana yang akan kita gunakan untuk menyimpannya. Nah, mungkin kita save to file saja. Oke. Kemudian di sini kita juga harus memilih event apa saja yang harus kita rekam. Nah, untuk defaultnya dia akan merekam event-event seperti ini. Dia ada audit login, ada session. Nah, untuk kita juga bisa melakukan customize pada template ini. Kita show all event. Nah, di sini kita coba untuk merekam pada log. Lihat deadlock dan log deadlock chain. Nah, untuk pilihan di sini kita juga ada banyak pilihannya, apa yang kita rekam, informasi apa saja yang ingin kita rekam dari event-event ini. Nah, event ini dia dikelompokkan pada event class, ada log, ada full text, ini merupakan event class. Kemudian di dalam event class ada event-event tersebut. Oke. Nah, kita juga bisa memilih informasi lain yang tidak ditampilkan di situ. Nah, ini misalkan kita pilih di sini database ID-nya. Oke. Nah, kita juga bisa melakukan filter pada kolom ini. Misalkan pada kolomnya ini ya. Jadi apa yang ingin kita rekam, misalkan di sini like atau not like. Like berarti kita memilih application name yang seperti apa, kemudian kalau not like kita memilih semua application name kecuali yang kita tuliskan di sini. Ada banyak sekali pilihannya untuk CPU, banyak sekali. Nah, kemudian setelah selesai kita lakukan run pada trace ini kan. Nah, ketika dia dilakukan run maka dia sudah
maka dia akan merekam semua kejadian pada SQL Server kita. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan demo karena kita tadi sudah melakukan trace pada deadlock. Kita akan melakukan demo untuk membuat deadlock. Nah, oke. Di sini saya sudah menyiapkan query untuk melakukan deadlock. Nah, ini. Nah, di sini kita menggunakan market dash, database market dash. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah sekali lagi ID dari prosesnya. Ada dua ID, yaitu ID proses 55 dan proses 53. Oke, kita pilih SPI-nya. Nah, jadi ini proses yang dilakukan di sini akan menggunakan SPID 53. Jadi kita bikin trend agar bisa kita rollback lagi. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan skenario agar kedua proses ini mengalami deadlock. Nah, skenario yang pertama, saya akan melakukan update pada prospek ID 6800. Kita coba. Nah, di proses yang lain, saya akan melakukan update pada prospek ID 7800. Oke. Nah, kemudian agar dia deadlock, maka saya harus melakukan update di sini menggunakan update pada prospek ID 7800. Nah, di sini tadi 7800 sudah digunakan oleh proses 55. Nah, apa yang terjadi ketika saya melakukan update pada ID yang sama di proses lainnya? Nah, ternyata dia mengalami locking di sini. Dia tidak bisa lanjut. Nah, pada saat yang sama, ini tadi dia sudah melakukan locking pada prospek ID 6800. Nah, di proses lain saya akan melakukan update pada prospek ID 6800. Nah, pada saat ini maka dia akan mengalami deadlock. Oke. Kita lihat mana yang dikorbankan. Nah, ternyata ini dia sukses, tapi coba kita lihat di sini. Nah, dia mengalami deadlock. Nah, di sini dia akan dipilih oleh SQL Server sebagai deadlock victim. Jadi untuk mengatasi deadlock ya, jadi ini harus diakhiri terlebih dahulu, kemudian proses ini dijalankan, maka kita sebagai admin harus menjalankan proses ini. Kita harus menjalankan proses ini lagi agar semua query bisa dijalankan. Nah, kita coba lihat apa hasilnya. Oh, ternyata dia masih mengalami lock. Nah, jadi yang menang adalah proses 55. Nah, coba kita lihat di profiler apakah dia sudah ya. Oke, sebenarnya di sini terlalu banyak yang kita record ya, jadi dia terlalu cepat update-nya, maka di sini sangat susah menemukan event deadlock tadi. Oke, yang jelas di sini sudah terekam deadlock kita.
Nah, di sini dia terlalu cepat update. Oke, kita stop saja agar tidak terlalu besar. Nah, jadi seperti itu gunanya dari profiler. Dia akan merekam event-event. Nah, ini banyak kali eventnya. Jadi selain memilih deadlock, saya juga memilih yang default. Jadi semuanya dia direkam. Oke, saya rasa cukup untuk topik yang kedua. Kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, sekarang kita akan membahas di topik ketiga, yaitu tentang auditing. Nah, auditing adalah sebuah proses mengawasi sesuatu. Jadi misalkan auditing pada keuangan, maka dia akan mengawasi untuk apa saja uang tersebut digunakan, kemana saja uang tersebut mengalir. Nah, kalau di SQL ini, auditing juga hampir sama, yaitu mengawasi apa saja kegiatan yang dilakukan pada sebuah database. Nah, jadi di SQL Server ini sebenarnya auditing bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, salah satunya yang paling lama adalah kita menggunakan SP Configure. SP Configure ini sudah jarang digunakan karena dia justru terlalu banyak yang harus kita pertimbangkan di SP Configure ini. Jadi dia justru menyusahkan admin untuk melakukan auditing. Nah, kemudian yang kedua juga bisa menggunakan trigger. Tahu sendiri, trigger ini gunanya untuk membuat database atau database engine melakukan sesuatu jika terjadi suatu event di database. Nah, kita bisa melakukan trigger seperti memberikan notifikasi kepada admin jika ada perubahan pada database. Nah, tetapi trigger ini juga memiliki kelemahan, yaitu dia bisa dimatikan oleh pengguna database. Nah, jadi dia tidak cocok digunakan untuk auditing. Nah, yang terakhir di sini ada metode SQL auditing. Nah, ini memang suatu metode khusus yang memang digunakan untuk proses auditing pada database SQL Server. Nah, langsung saja kita melakukan demonya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan demo. Demo ini kita menggunakan audit market develop. Nah, ini maksudnya kita akan melakukan audit pada market develop. Oh iya, di sini bisa dilihat ada kita create server audit dan create database audit. Nah, hal itu karena audit pada database bisa diterapkan pada level instance atau server maupun level pada database. Jadi kita bisa mengawasi pada instance-nya, juga bisa mengawasi pada database-nya. Oke, kita langsung saja execute query pertama, yaitu kita membuat server audit yang namanya market develop. Nah, ini application log. Jadi nanti akan disimpan pada application log di Windows Event Viewer nanti. Kemudian ini ada delay-nya, ada 1000 milisecond. Kemudian failure-nya, jika dia ada kesalahan maka continue. Jadi kita execute. Ini connect dulu. Oke. Nah, kemudian untuk audit di level database, maka kita harus menggunakan database dulu. Oke. Nah, ini kita membuat database audit namanya market dev select spec. Nah, for server, nah ini tadi kita sudah membuat server audit market develop. Nah, jadi database ini dia untuk server di audit market develop. Oke. Kemudian ini juga select on skema marketing, berarti dia nanti akan mengaudit skema marketing yang ada di database market dev ini. Nah, ini kita sudah execute tadi. Kemudian
kita execute query untuk auditnya. Oke. Nah, untuk melihat apa saja audit yang ada di sistem kita jalankan query select. Nah, di sini sudah dilihat kita sudah membuat audit yang namanya market devlog. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita membuat sistem auditnya, maka kita harus mengaktifkannya. Jadi ini tidak akan mulai melakukan audit apabila kita tidak mengaktifkannya. Nah, untuk mengaktifkan di level server, kita harus menggunakan master dulu. Pindah ke master, kemudian kita jalankan query-nya yaitu alter server audit market devlog. Nah, kita di sini state-nya kita ubah menjadi on. Oke. Kemudian kita juga harus mengaktifkan pada database, pada tingkat database. Kita gunakan database market dev dulu. Oke. Nah, ini saya sengaja membuat table dummy agar nanti kita bisa melihat ketika ada tindakan untuk marketing, maka dia akan dilihat pada Windows Event Viewer. Nah, tetapi pada database dummy ini dia tidak akan direkam. Oke, kita buat dulu. Oke. Nah, sekarang kita aktifkan pada market dev ini. Kita aktifkan auditing pada database-nya. Oke. Nah, sekarang saatnya kita melihat pada Windows Event Viewer. Nah, kita jalankan sebuah query pada marketing. Oke, kita lihat di Windows Event Viewer-nya. Lambat. Nah, tadi kita menyimpannya di application log. Oke, kita lihat apakah ada di sana. Agak lambat karena komputer ini juga menjalankan banyak aplikasi di sini. Bisa dilihat di event viewer ini dia akan mengcapture semua event yang berjalan di OS Windows. Nah, ini dilihat pada MySQL di SQL Server ini, MS SQL. Nah, di sini bisa terlihat audit event sudah direkam di event viewer di operation system kita. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita melakukan select from dummy, apakah dia juga tercatat di event viewer? Oke, ini memang kosong. Nah, lihat, ternyata dia tidak ada audit event di sana. Oke. Nah, jadi seperti itu gunanya kita audit. Maka setiap kali ada sesuatu, ada perlakuan pada database, maka eventnya bisa dilihat di event viewer, di Microsoft Event Viewer ini, Windows Event Viewer. Oke. Ya, cukup untuk audit. Sekarang kita akan membahas pada topik berikutnya. Ya, sekarang kita akan membahas topik keempat, yaitu Dynamic Management View. Nah, jadi fungsi dari Dynamic Management View ini adalah untuk memonitor kondisi dari server atau database.
Nah, jadi selain menggunakan tracing dan profiler dan lain-lain, kita bisa memantau kondisi dari server atau database menggunakan Dynamic Management View. Nah, jadi kita menggunakan Dynamic Management View ini dengan cara kita memunculkan metadata dari server atau database. Nah, untuk lebih jelasnya kita contohkan melalui demo. Nah, oke. Di sini saya sudah ada beberapa query untuk menunjukkan hasil dari Dynamic Management View. Jadi Dynamic Management View ini adalah sebuah fitur dari SQL Server yang dia menyimpan informasi terkait database atau server. Nah, bisa dilihat kalau di database dia disimpan pada view. Jadi setiap database pasti mempunyai view. Nah, ini sistem view ada banyak sekali. Nah, di setiap tabel ini dia juga memiliki masing-masing kolomnya. Banyak sekali yang bisa kita lihat. Jadi apapun yang dilakukan pada database ini, dia akan menyimpannya di sistem view ini. Nah, untuk melihatnya kita menggunakan beberapa query seperti ini. Nah, misalkan ini select bintang from system exec request, ini kita akan melihat apa saja request dan kapan saja request yang dilakukan pada database ini. Nah, ini ada banyak sekali requestnya. Request ini tidak hanya dilakukan oleh user tapi juga yang dilakukan oleh sistemnya. Nah, selain itu kita juga bisa memodifikasi query, kita juga bisa menggabung-gabungkan dengan where, kita juga bisa menambahkan atributnya di sini. Nah, ini yang user process ini berarti dia yang dilakukan oleh usernya. Nah, kalau tadi semuanya ini yang hanya dilakukan oleh user. Nah, kita coba lihat ini yang dilakukan oleh login. Nah, ini adalah kita melihat dari request dan session. Nah, ini bisa dilihat tabelnya, tabel request dan session. Kemudian kita ingin menampilkan kolom-kolom ini, login name, program name, terus komennya apa. Jadi bisa dilihat semuanya apa yang kita lakukan terhadap database, dia akan direkam di view. Nah, kita coba di sini tadi cuma jenis komennya apa, ini kita bisa melihat komennya apa, komen dalam bentuk tulisannya apa. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Ini ada count mungkin kurang. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan, mungkin terlalu banyak untuk dilakukan satu persatu. Nah, ini dalam satu tabel saja ini banyak sekali kolomnya yang bisa kita lihat. Jadi setiap kolom ini merupakan informasi dari database kita yang bisa kita lihat. Banyak sekali, ada banyak tabel juga. Oke, jadi seperti itu caranya kita menggunakan Dynamic Management View. Kita lanjut ke topik berikutnya. Ya, sekarang kita sudah sampai di topik terakhir pada modul 3 ini, yaitu Data Collector and Management Data Warehouse. Nah, jadi Data Collector itu merupakan feature dari SQL Server yang berfungsi untuk menyimpan data-data dari
banyak database, jadi nggak cuma satu database saja, tapi kita juga bisa menyimpan banyak database dari client server juga bisa. Nah, jadi hubungannya antara data collector dan data warehouse adalah hasil dari data collector yang dilakukan oleh SQL Server itu disimpan dalam data warehouse. Nah, untuk melakukannya kita langsung aja ke demo. Nah, jadi untuk mengaktifkannya di sini ada feature dari SQL Server. Jadi setiap instance itu memiliki feature manajemen. Nah, salah satunya adalah data collection. Nah, untuk mengaktifkan data collector, kita harus melakukan konfigurasi pada manajemen data warehouse. Nah, yang pertama kita harus membuat manajemen data warehouse. Jadi di sini kita membuat dahulu, kemudian nanti kita melakukan setup. Kita buat dulu. Nah, ini jadi data warehouse ini dia akan disimpan pada salah satu server dan disimpan pada salah satu database. Nah, di sini kita bisa memilih database yang akan kita gunakan untuk menyimpan data warehouse, atau kita bisa membuat database baru. Nah, karena database saya sudah memiliki fungsi masing-masing, kita buat database baru saja. Akhirnya muncul juga. Nah, selanjutnya kita klik next. Nah, ini kita mapping loginnya. Ini kita lihatin aja nggak apa-apa. Oke, ini nggak ada pilihan lain. Oke, finish. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita melakukan setup atau konfigurasi data warehouse yang telah kita buat. Nah, setup data collection. Nah, di setup ini kita bisa memilih di mana kita akan meletakkan get directory-nya. Jadi ini memilih di mana kita akan menyimpan datanya. Dan kita pilih servernya. Nah, lalu tadi ini yang muncul adalah yang sudah kita buat tadi, database-nya. Jadi nggak semua database ada. Nah, oke. Finish. Nah, di sini sudah selesai. Data collection-nya sudah kita buat. Nah, maka dia akan menyimpan data-data di file yang sudah kita buat tadi. Oke, cukup sekian untuk modul ketiga kali ini. Kita akan berjumpa lagi di modul selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.